Channel Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir karya Malcolm Gladwell. Selamat mendengarkan. 2. Pintu yang terkunci. Rahasia membuat keputusan dalam sekejap. Belum lama ini, seorang pelatih tenis terkenal kelas dunia, Vic Braden, mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali menyaksikan sebuah pertandingan tenis. Dalam tenis, pemain diberi kesempatan 2 kali untuk melakukan servis yang sukses, dan apabila mereka gagal pada kesempatan yang kedua, mereka disebut memperoleh double fault. Yang tiba-tiba disadari oleh Braden adalah ia selalu tahu kapan seorang pemain akan melakukan double fault. Sewaktu seorang pemain melambungkan bolanya ke udara sambil menarik raketnya ke belakang, begitu raket hampir menyentuh bola, Braden tanpa sadar berseru, double fault. Dan memang betul, bola yang dipukul, kalau tidak melebar pasti terlalu jauh, atau membentur net. Tampaknya, ini tidak terkait dengan siapapun yang sedang bermain, laki-laki atau perempuan, entah ia menonton langsung atau melalui televisi, atau seberapa baik ia mengenal kebiasaan pemain itu dalam melakukan servis. Saya menyerukan double fault untuk seorang gadis dari Rusia yang baru pertama kali saya lihat, cerita Braden. Ini juga bukan kejadian kebetulan yang biasa bagi Braden. Anda disebut beruntung ketika berhasil menebak sisi mata uang dengan betul. Akan tetapi double fault terhitung langka. Dalam sebuah pertandingan keseluruhan, seorang pemain tenis profesional bisa melakukan servis sampai ratusan kali, sedangkan double fault tidak lebih dari 3 atau 4 kali. Suatu tahun, di turnamen tenis profesional besar di Indian Wells, dekat tempat tinggal Braden di Southern California, ia memutuskan mencatat pengamatannya dan menemukan bahwa ia meramal secara benar 16 dari 17 double fault dalam pertandingan-pertandingan yang dilihatnya. Buat saya ini betul-betul mengerikan. Saya benar hampir secara keseluruhan, dan ini untuk pemain yang hampir tidak pernah melakukan double fault. Braden sekarang telah berusia kepala 7. Sewaktu masih muda, ia seorang pemain tenis kelas dunia, dan selama lebih dari 50 tahun, ia terus melatih dan membina, dan dikenal oleh banyak pemain tenis nomor 1 sepanjang sejarah permainan ini. Ia sosok lelaki bertubuh kecil namun berkemauan kuat dengan energi setara, energi orang berusia hanya separuh usianya, dan jika Anda membincangkannya dengan orang-orang dunia tenis, mereka akan bercerita bahwa Vic Braden sangat menguasai nuansa dan seluk-beluk permainan ini sampai ke yang sekecil-kecilnya. Maka tidak mengherankan jika Vic Braden sangat mahir dalam membaca sebuah servis dalam sekejapan mata saja. Itu sungguh tidak berbeda dari kemampuan seorang pakar seni yang melihat Koros Museum Getty dan langsung tahu bahwa itu tiruan. Sesuatu dalam cara bersiap tiap pemain tenis, atau cara mereka melambungkan bola, atau gerak mengalir mereka, entah bagaimana memicu sesuatu dalam bawah sadarnya. Ia secara naluriah menangkap kiss untuk sebuah double fault. Ia membuat cuplikan tipis atas sebagian gerak servis lalu blink. Ia tahu begitu saja. Sayang sekali, meski tidak berniat menyembunyikannya, Braden tidak bisa menjelaskan bagaimana ia tahu. Apa yang saya lihat, katanya. Saya sudah berusaha mengingatnya. Bagaimana saya melakukannya? Saya tidak tahu, saya sampai hampir gila memikirkannya. Saya terus mengulang yang bisa saya ingat agar bisa membayangkan semuanya. Apakah mereka tersandung? Apakah mereka kelebihan melangkah? Apakah mereka menambah satu pantulan bola ke tanah sesuatu yang mengubah program motorik mereka? Bukti untuk kesimpulan yang diambilnya seperti terkubur entah di mana dalam bawah sadarnya, dan ia tidak mampu menggalinya. Ini fakta kritis kedua tentang pikiran dan keputusan yang tiba-tiba muncul dari bawah sadar. Sebelumnya, kita sudah membahas kesimpulan sekejap atau snap judgment yang berlangsung luar biasa cepat. Kesimpulan ini mengandalkan cuplikan pengalaman yang setipis-tipisnya. Akan tetapi, ini juga sebuah kerja bawah sadar. Dalam eksperimen permainan judi di Iowa, para petaruh mulai menghindar dari tumpukan kartu merah yang berbahaya jauh sebelum mereka betul-betul sadar bahwa mereka menghindar. Otak sadar masih memerlukan 70 kartu lagi untuk akhirnya bisa memahami yang sedang terjadi. Ketika Evelyn Harrison dan Thomas Hoving serta para pakar seni Yunani melihat kuros milik Museum Getty, mereka merasakan gelombang-gelombang penolakan yang terungkap berupa kata-kata dalam pikiran mereka. Maka Harrison tiba-tiba bergumam, "Wah, sayang sekali." Akan tetapi dari saat pertama keraguan itu muncul, mereka masih memerlukan waktu lama sekali untuk bisa merumuskan dengan tepat mengapa dahulu mereka merasakan sesuatu yang tidak beres. Hoving telah membahasnya dengan banyak pakar seni disebutnya fake busters atau pemburu barang palsu,
Dan mereka semua bercerita bahwa untuk mendapatkan kebenaran tentang suatu benda seni ada proses yang sangat tidak pasti. Menurut Hoving, mereka merasakan semacam pergolakan pikiran atau mental rush, membanjirnya sejumlah fakta visual selama beberapa saat ketika melihat sebuah karya seni. Salah seorang fake buster menerangkan pengalaman ketika seolah-olah mata dan inderanya seperti sekawanan burung kolibri yang sedang sibuk berpindah-pindah dari rumpun bunga satu ke rumpun bunga lain. Dalam beberapa menit, kadang-kadang hanya sekian detik, pakar seni ini merasa seolah-olah ada orang berseru kepadanya, "Awas!" Berikut ini penuturan Thomas Hoving tentang pakar sejarah seni Bernard Berenson. Ia kadang-kadang membuat bingung mitra-mitranya dengan ketidakmampuannya merumuskan bagaimana ia dapat melihat jelas sekali cacat atau kelainan yang kecil sekali dalam suatu karya, bahwa karya itu sebuah tiruan atau palsu. Bahkan dalam sebuah persidangan, Berenson hanya bisa mengatakan bahwa perutnya terasa mulas. Telinganya terasa berdengung, bahwa tiba-tiba ia merasa sangat tertekan selama beberapa waktu. Atau ia merasa gamang dan kehilangan keseimbangan. Hampir tak ada penjelasan ilmiah tentang bagaimana ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah karya tiruan. Namun, itulah sejauh ini yang mampu diperbuatnya. Kesimpulan sekejap atau snap judgment dan pemahaman cepat atau rapid cognition berlangsung di balik pintu yang terkunci. Vic Braden mencoba mengintip ke dalam ruangan itu. Ia sengaja tidak tidur, berusaha membayangkan semua yang terjadi ketika seorang pemain tenis melakukan servis. Namun, ia tidak berhasil. Rasanya kita tidak begitu pandai ketika harus berurusan dengan fakta di balik pintu terkunci itu. Kita harus mengakui ada sebuah kekuatan dahsyat di balik kesimpulan sekejap dan cuplikan tipis, namun di pihak lain tidak mudah bagi kita untuk percaya kepada sesuatu yang tampak begitu misterius. Ayah saya bisa duduk dan memberi Anda teori-teori untuk menerangkan mengapa ia berbuat begini atau begitu, kata putra pemodal super kaya George Soros. Namun saya ingat kejadian itu sewaktu masih kanak-kanak dan berpikir, setidak-tidaknya separuh dari penjelasannya konyol. Maksud saya, Anda tahu bahwa keputusan-keputusannya untuk menjual atau membeli saham adalah karena punggungnya tiba-tiba nyeri sekali. Ia betul-betul mengalami kejang dan baginya ini sebuah peringatan dini. Jelas inilah antara lain sebabnya George Soros begitu hebat dalam pekerjaannya. Ia orang yang sadar tentang nilai hasil-hasil pemikiran bawah sadarnya. Akan tetapi, jika Anda atau saya menanamkan uang kita bersama Soros, kita akan merasa was-was, sebab penjelasan yang dapat diberikannya seputar suatu keputusan adalah bahwa itu karena punggungnya nyeri sekali. Seorang CEO sangat sukses seperti Jack Welch memberi judul Jack, Straight from the Gut untuk autobiografinya, tetapi selanjutnya ia menjelaskan bahwa yang membuatnya menonjol tidak hanya nalurinya, tetapi juga penerapan teori-teori manajemen, sistem, dan prinsip-prinsip dan cermat. Dunia menuntut agar keputusan-keputusan dapat ditelusuri dan ditelaah, dan jika kita bisa mengatakan apa yang kita rasakan, kita juga harus membuat penjelasan yang rinci tentang mengapa kita merasa demikian. Ini sebabnya betapa sulit bagi Museum Getty, setidaknya pada permulaan, untuk menerima pandangan orang-orang seperti Hoving, Harrison, dan Zeri. Jauh lebih mudah mendengarkan ilmuwan dan ahli hukum, sebab ilmuwan dan ahli hukum mampu menyediakan dokumentasi tebal untuk mendukung kesimpulan mereka. Menurut saya, itu pendekatan yang keliru, dan jika kita ingin kita belajar meningkatkan mutu keputusan-keputusan yang kita buat, kita perlu menerima sifat misterius kesimpulan sekejap kita. Kita perlu menghormati kenyataan bahwa kita bisa mengetahui sesuatu tanpa tahu mengapa kita tahu dan menerima, kadang-kadang bahwa kita lebih baik membiarkannya. 1. Persiapan untuk aksi nyata. Bayangkan saya seorang dosen, dan saya meminta Anda datang ke kantor saya. Anda berjalan menyusuri sebuah gang yang panjang, masuk melalui sebuah pintu, kemudian duduk di depan meja kerjanya. Di hadapan Anda ada secarik kertas berisi 5 buah kumpulan kata. Saya ingin Anda menyusun sebuah kalimat 4 kata dalam bahasa Inggris yang bertata bahasa baik secepat mungkin dari tiap kumpulan kata. Ini disebut uji kalimat acak atau scrambled sentence test. Siap? 1. Him, was, worried, she, always. 2. From, are, Florida, oranges, temperature. 3. Ball, the, throw, toss, silently. 4. Shoes, give, replace, old, the. 5. He observes occasionally people, watches. 6. B. Will sweat. Lonely. They. 7. Sky. The. Seamless. Gray. Is.
8. Should. Now. Withdraw. Forgetful. We. 9. Us. Bingo. Sing. Play. Let. 10. Sunlight. Makes. Temperature. Wrinkle. Raisins. Kelihatannya mudah dipahami, bukan? Sesungguhnya tidak demikian. Sehabis menyelesaikan uji tersebut, percaya atau tidak, Anda akan berjalan pulang dari kantor saya lebih pelan-pelan dibanding ketika datang. Dengan uji itu, saya mempengaruhi perilaku Anda. Bagaimana caranya? Coba perhatikan lagi daftar di atas. Di situ saya menebar kata-kata tertentu, seperti worried, Florida, old, lonely, gray, bingo, wrinkle. Anda mengira saya hanya ingin menguji kemampuan Anda berbahasa. Padahal, sesungguhnya, yang juga saya lakukan adalah membuat komputer besar dalam otak Anda, bawah sadar adaptif Anda, berpikir tentang menjadi orang lanjut usia. Bagian ini tidak memberitahu bagian otak yang lain tentang obsesi yang tiba-tiba dirasakannya. Akan tetapi, ia menyimak pembahasan soal usia lanjut itu begitu serius, sehingga saat Anda menyelesaikannya dan beranjak pulang, Anda tiba-tiba berperilaku seperti orang lanjut usia. Anda berjalan pelan-pelan. Uji ini dirancang oleh seorang psikolog sangat cemerlang, John Bargh. Sebuah contoh tentang yang disebut priming experiment, dan Bargh serta beberapa peneliti lain telah membuat sejumlah variasi yang lebih menarik. Semuanya hanya untuk membuktikan betapa banyak yang terjadi di balik pintu bawah sadar kita yang terkunci itu. Sebagai contoh, pada suatu ketika Bargh dan dua mitranya di New York University, Mark Chen dan Lara Burrows, mengadakan sebuah eksperimen di hallway tidak begitu jauh dari ruang kerja Bargh. Mereka menggunakan sekelompok mahasiswa sebagai subjek dan memberi setiap anggota kelompok itu satu dari dua perangkat uji kalimat acak. Kepada kelompok pertama, mereka memberikan kata-kata seperti aggressively, bold, rude, bother, disturb, intrude, dan infringe. Sedangkan kepada kelompok kedua, mereka memberikan kata-kata seperti respect, considerate, appreciate, patiently, yield, polite, dan courteous. Pada keduanya tidak begitu banyak kata hampir mirip yang memungkinkan para mahasiswa tahu soal eksperimen ini. Tentu saja, begitu Anda sadar telah dijadikan subjek eksperimen, hasilnya bisa menyimpang dari harapan. Seusai mengerjakan soal yang hanya memakan waktu sekitar 5 menit, para mahasiswa diminta pergi ke kantor dan berbincang dengan panitia eksperimen untuk menanyakan soal berikutnya. Namun setiap kali sampai di kantor, Bargh mengatur agar panitia selalu sedang sibuk berbincang dengan seseorang lain, juga anggota panitia yang sengaja berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan menuju ke kantor panitia. Bargh ingin tahu apakah mahasiswa yang diberi soal dengan kata-kata santun bisa bersabar sampai tiba saat yang tepat untuk menyela pembicaraan, lebih sabar dibanding mereka yang diberi soal penuh dengan kata-kata kasar. Bargh cukup tahu tentang keistimewaan pengaruh pikiran bawah sadar, sehingga merasa bahwa sikap kedua kelompok mahasiswa itu akan berbeda, meskipun menurut pendapatnya pengaruh itu tak akan begitu besar. Sebelumnya, ketika Bargh menghadap pejabat di New York University, yang berwenang memberi izin untuk eksperimen menggunakan manusia, mereka memintanya berjanji untuk membatasi adegan pura-pura sibuk sampai 10 menit saja. Kami hampir tidak percaya mereka mengatakan itu, sehingga dalam hati menyahut, "Ah, Anda pasti hanya bercanda," kenang Bargh. Yang lucu bagi kami adalah karena kami bermaksud mengukur perbedaan yang hanya dalam sepersekian detik. Maksud saya, yang kami hadapi adalah orang New York. Mereka bukan tipe penyabar. Semula kami hanya bermaksud menahan mereka selama beberapa detik, atau paling lama 1 menit. Ternyata Bargh dan mitra-mitranya keliru. Mahasiswa yang diharapkan menjadi kasar memang akhirnya menyela perbincangan rata-rata setelah kira-kira 5 menit. Akan tetapi, mahasiswa yang diharapkan menjadi sopan, hampir sebagian besar 82% tidak pernah menyela sama sekali. Jika eksperimen tidak harus berakhir setelah 10 menit, entah berapa lama mereka akan tetap berdiri di gang, dengan wajah sopan dan senyuman ramah. Eksperimen itu berlangsung di hall, tidak jauh dari ruang kerja saya, tutur Bargh. Saya harus mendengarkan percakapan yang sama berulang-ulang. Setiap jam, setiap kali ada subjek baru. Rasanya jemu membosankan. Mahasiswa-mahasiswa itu akan berjalan menuju ke kantor, dan di ambang pintu ada panitia yang sedang berbincang serius menghalangi jalan mereka. Dan selama 10 menit ada mahasiswa yang tak hentinya menyela, "Kemana saya harus menyerahkan ini? Wah, bagaimana sih?" Bargh tersenyum ketika mengenang eksperimen itu, berikut keanehan yang ditemuinya. Eksperimen itu berlangsung selama 1 semester, dan mahasiswa yang dihujani kata-kata seputar sopan santun tetap berdiri menunggu.
Perlu ditegaskan bahwa priming tidak sama dengan brainwashing atau cuci otak. Saya tidak bisa membuat Anda memperinci rahasia pribadi yang mendalam tentang masa kecil Anda dengan priming menggunakan kata-kata seperti tidur, botol, dan boneka beruang. Saya juga mustahil memprogram Anda agar mau merampok bank untuk saya. Kendati pun demikian, pengaruh priming tidak bisa diremehkan. Dua peneliti Belanda melakukan sebuah studi dengan dua kelompok mahasiswa yang harus menjawab 42 pertanyaan sulit dan permainan yang disebut Trivial Pursuit. Yang separuh diminta meluangkan waktu 5 menit untuk berpikir tentang bagaimana kalau mereka menjadi seorang dosen, lalu menuliskan apapun yang muncul dalam pikiran mereka. Para mahasiswa itu mendapatkan 55,6% dari seluruh jawaban yang benar. Separuh yang lain diminta duduk sebentar sambil membayangkan menjadi anggota kelompok perusuh sepak bola. Mereka mendapatkan 42,6% dari seluruh jawaban yang benar untuk pertanyaan-pertanyaan ala Trivial Pursuit. Kelompok dosen bukanlah mahasiswa yang lebih cerdas dibanding anggota kelompok perusuh sepak bola. Mereka juga tidak tahu, atau lebih fokus, ataupun lebih serius. Mereka hanya masih dalam pengaruh kerangka pikir menjadi orang pintar. Dan jelas, bahwa setelah menghubungkan diri dengan sesuatu yang cerdas, dalam hal ini seorang dosen, mereka menjadi lebih siap ketika harus menghadapi situasi tegang, ketika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang sulit. Perbedaan antara 55,6 dan 42,6% tentu saja besar sekali. Andai itu sebuah ujian, angka tersebut bisa menentukan perbedaan antara lulus dan tidak lulus. Psikolog Claude Steele dan Joshua Aronson menciptakan sebuah versi yang lebih ekstrim lagi untuk uji ini, menggunakan mahasiswa kulit hitam dan 20 pertanyaan yang diambil dari Graduate Record Examination, uji yang sudah dibakukan untuk persyaratan masuk ke jenjang pasca sarjana. Ketika para mahasiswa itu diminta menyebutkan ras mereka dalam daftar hadir, taktik sederhana ini sudah cukup untuk membuat mereka terpengaruh oleh banyak sifat buruk yang biasa dihubungkan dengan orang Amerika keturunan Afrika, termasuk prestasi akademik dan jumlah jawaban benar yang mereka peroleh berkurang sampai separuh. Sebagai sebuah masyarakat, orang Amerika menaruh kepercayaan yang besar sekali terhadap uji ini, karena mereka mengira bahwa uji ini sebuah indikator untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan peserta uji. Namun, sungguhkah demikian? Jika seorang mahasiswa kulit putih dari sebuah sekolah menengah swasta bergengsi mendapatkan skor SAT lebih tinggi daripada seorang mahasiswa asal sekolah negeri di kawasan kumuh, apakah itu karena anak kulit putih lebih cerdas, atau karena ia kulit putih dan berasal dari sekolah menengah bergengsi, sehingga terus-menerus dicekoki dengan gagasan bahwa ia cerdas? Namun yang jauh lebih mengesankan adalah betapa misterius priming effects ini. Ketika Anda mengerjakan uji membuat kalimat, Anda tidak tahu bahwa Anda dicekoki dengan pikiran bahwa Anda tua. Mengapa begitu? Petunjuk tentang ini samar sekali. Namun yang mengejutkan adalah bahwa bahkan setelah berjalan pelan-pelan sewaktu keluar dari ruang uji, mereka tetap belum sadar bahwa perilaku mereka telah dipengaruhi. Barg pernah menyuruh orang memainkan sebuah permainan papan dengan satu-satunya kemungkinan menang oleh peserta kalau mereka mau belajar bekerja sama dengan lawan. Maka ia mencekoki para pemain dengan pikiran-pikiran tentang kerjasama. Memang betul, mereka menjadi lebih mampu bekerja sama, dan permainan berjalan jauh lebih lancar. Setelah itu, tutur Barg, kami memberi mereka pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa erat mereka bekerja sama. Seberapa besar keinginan Anda untuk bekerja sama? Setelah itu kami menghubungkannya dengan perilaku saat itu, dan ternyata korelasinya 0. Permainannya sendiri biasa berlangsung sampai 15 menit, dan pada akhir permainan mereka belum tahu yang telah mereka kerjakan. Mereka betul-betul tidak tahu. Penjelasan mereka sembarang sekali. Itu membuat saya terkejut. Saya mengira, mereka setidak-tidaknya mengacu pada ingatan mereka. Ternyata mereka tidak bisa. Aronson dan Steele menemukan hal yang sama pada mahasiswa kulit hitam yang bekerja begitu buruk sesudah diingatkan perihal ras mereka. Saya berbincang dengan beberapa mahasiswa kulit hitam itu sesudahnya, dan saya bertanya kepada mereka, adakah sesuatu yang membuat kinerja kalian menjadi buruk? Tutur Aronson, marahkah kamu karena saya meminta kamu menyebutkan ras? Sebab itu jelas memberikan pengaruh besar pada kinerja mereka. Dan mereka selalu menjawab tidak, ditambah alasan-alasan seperti, Anda tahu, saya hanya merasa tidak cukup cerdas untuk uji ini. Hasil dari eksperimen ini jelas sangat meresahkan. Eksperimen ini seperti mengatakan bahwa yang kita sebut kehendak bebas boleh jadi sebagian besar hanya sebuah ilusi. Hampir sepanjang waktu, kita dioperasikan oleh sebuah pilot otomatis,
Dan cara kita berpikir serta bertindak juga seberapa baik kita berpikir dan bertindak berdasarkan dorongan sesaat jauh lebih rentan terhadap pengaruh luar dibanding yang kita sadari. Akan tetapi, menurut saya, ada keuntungan nyata dari cara kerja bawah sadar yang diam-diam itu. Dalam contoh eksperimen menyusun kalimat yang saya berikan kepada Anda dengan kata-kata yang terkait dengan usia lanjut, berapa lama yang Anda perlukan untuk membuat kalimat dari kata-kata itu? Saya yakin bahwa Anda memerlukan tidak lebih dari beberapa detik per kalimat. Itu terbilang cepat, dan Anda bisa menyelesaikan tugas itu dengan cepat karena mampu berkonsentrasi dan membebaskan diri dari pengalihan perhatian. Andai kata Anda sudah berusaha mencari pola yang mungkin dalam daftar kata tersebut, pasti Anda tidak akan menyelesaikan tugas secepat tadi. Perhatian Anda akan terpecah. Betul, rujukan ke kondisi usia lanjut mengubah kecepatan berjalan Anda seusai mengerjakan tugas, tapi apakah itu mencemaskan? Bawah sadar ternyata telah memberitahu tubuh Anda. Aku telah memperoleh petunjuk bahwa kita berada dalam lingkungan yang sangat mencemaskan usia lanjut. Kalau begitu kita harus seperti itu pula. Bawah sadar Anda, dalam hal ini, bertindak sebagai semacam pelayan mental. Ia menangani semua urusan mental kecil dalam hidup Anda. Ia terus waspada terhadap semua yang terjadi di sekitar Anda dan mengusahakan agar Anda bertindak sesuai, sementara Anda bebas memusatkan perhatian pada pekerjaan utama yang sedang dihadapi. Tim yang merancang eksperimen judi Iowa dipimpin oleh neurolog Antonio Damasio, dan tim Damasio telah mengerjakan beberapa penelitian yang menarik tentang apa saja yang terjadi sewaktu sebagian besar pikiran kita sedang sibuk di luar pintu yang terkunci. Damasio telah mempelajari pasien-pasien yang mengalami cedera ringan, namun di bagian otak kritis yang disebut cortex ventromedialis prefrontalis, yang terletak di belakang hidung. Otak di bagian ventromedialis memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Bagian ini mengolah hal-hal yang bisa terjadi di masa mendatang, meskipun belum pasti serta hubungan-hubungan di antara semua, dan memilah-milah segunung informasi yang kita dapatkan dari dunia luar, menyusun prioritas, kemudian menandai hal-hal yang memerlukan perhatian dengan segera. Orang-orang dengan cedera di daerah ventromedialis menjadi orang yang sangat rasional. Mereka bisa sangat pintar dan sangat terampil, namun tidak pandai membuat keputusan. Lebih tepatnya, mereka tidak memiliki pelayan mental dalam bawah sadar yang membebaskan mereka untuk berkonsentrasi pada masalah-masalah pokok. Dalam bukunya Descartes' Error, Damasio bercerita tentang pengalamannya ketika mencoba membuat janji dengan seorang pasien dengan kerusakan otak macam ini. Saya mengusulkan 2 tanggal yang bisa dipilih. Keduanya dalam bulan mendatang, dan masing-masing hanya berselisih beberapa hari. Pasien ini mengambil buku agendanya, kemudian mulai membuka kalender. Perilaku yang ditunjukkannya, yang disaksikan oleh beberapa peneliti lain, luar biasa. Selama hampir setengah jam pasien itu mengungkapkan berbagai alasan baik untuk mendukung maupun menentang kedua tanggal yang ditawarkan. Sudah ada janji, terlalu dekat dengan janji lain, kemungkinan hujan, dan apapun yang terpikirkan seputar hari tersebut. Ia memaksa kami mendengarkan sebuah analisis untung rugi, sebuah penjelasan yang tak ada habisnya, dan pembandingan yang tak ada ujungnya sekitar pilihan-pilihan dan akibat-akibat yang mungkin. Perlu kesabaran dan tenggang rasa yang besar sekali agar bisa terus mendengarkannya tanpa menggebrak meja dan menyuruhnya berhenti. Damasio dan timnya juga memberikan uji judi kepada pasien-pasien ventromedial mereka. Kebanyakan pasien, sama seperti kebanyakan kita, akhirnya tahu bahwa tumpukan kartu merah bermasalah. Akan tetapi, pasien ventromedial sama sekali tidak pernah mengeluarkan keringat dari telapak tangan. Mereka tidak pernah mendapatkan firasat bahwa tumpukan kartu biru lebih aman daripada tumpukan kartu merah. Mereka juga tidak pernah bahkan setelah berhasil memahami permainan itu, mengatur strategi mereka untuk menjauh dari kartu-kartu bermasalah. Secara intelektual mereka tahu mana yang benar, namun pengetahuan itu tidak cukup untuk mengubah cara mereka bermain. Seperti yang ketagihan obat bius, kata Antoine Bechara, salah seorang peneliti di tim Iowa. Para pecandu bisa bercerita dengan baik sekali tentang akibat-akibat perilaku mereka. Akan tetapi, mereka tidak mampu mewujudkan niat mereka. Itu karena masalah pada otak mereka. Itu sebabnya kami mengadakan penelitian ini. Kerusakan di daerah ventromedial menyebabkan putusnya hubungan antara yang kita ketahui dan kita perbuat. Yang tidak dimiliki oleh pasien-pasien ini adalah semacam malaikat yang diam-diam mendorong mereka ke arah yang benar.
Melalui isyarat-isyarat emosi samar, misalnya telapak tangan yang terasa seperti ditusuk-tusuk, guna memastikan agar mereka melakukan yang benar. Dalam situasi-situasi genting yang memerlukan keputusan cepat, kita tidak ingin menjadi orang yang kaku dan sangat rasional, seperti pasien ventromedial di Iowa. Kita tidak ingin tetap diam dengan pertimbangan-pertimbangan yang tak ada habisnya. Kadang-kadang kita harus meliburkan pikiran kita, agar pikiran di belakang pintu yang tertutup bisa membuatkan keputusan bagi kita. 2. Masalah kemampuan bercerita. Pada suatu malam sehabis senja pada musim semi yang cerah belum lama ini, sekitar 20 pria dan wanita berkumpul di ruang belakang sebuah bar di Manhattan untuk menjalani sebuah ritual khusus yang disebut speed dating atau kencan kilat. Mereka semua profesional muda berusia 20-an, beberapa pialang saham, beberapa mahasiswa kedokteran, beberapa orang guru, dan 4 orang perempuan yang sama-sama bekerja di kantor utama Anne Klein Jewelry yang terletak dekat situ. Semua peserta perempuan mengenakan sweater merah atau hitam dan celana jeans atau celana warna gelap. Sedangkan peserta pria, kecuali 1-2 orang, semuanya mengenakan seragam kerja daerah Manhattan, yakni kemeja biru gelap dan celana hitam. Pada awalnya mereka tampak kikuk dan hanya bisa meneguk minuman masing-masing, sampai koordinator malam itu, seorang perempuan jangkung dan sangat menarik bernama Kaylin, berseru meminta perhatian mereka. Tiap pria katanya akan diberi waktu 6 menit untuk berbincang dengan tiap perempuan. Peserta perempuan selama acara malam itu akan duduk membelakangi dinding di sofa-sofa nyaman yang mengelilingi ruangan. Sedangkan peserta pria akan pindah dari perempuan satu ke perempuan lain yang bersebelahan setiap kali Kaylin membunyikan sebuah lonceng, tanda bahwa 6 menit telah berakhir. Semua peserta kencan diberi sebuah badge, sebuah nomor, dan sebuah formulir untuk diisi, dengan perintah bahwa jika mereka menyukai seseorang sehabis 6 menit, mereka harus menandai kotak di sebelah orang yang mereka sukai. Jika orang yang kotaknya diberi tanda juga menandai kotak mereka, kedua peserta akan diberi alamat email masing-masing dalam 24 jam. Ruangan menjadi riuh dengan suara bergumam. Beberapa orang menyempatkan diri untuk pergi ke kamar kecil dahulu. Tak lama kemudian Kaylin membunyikan lonceng. Peserta pria dan wanita mengambil tempat masing-masing, dan suara orang mengobrol langsung memenuhi ruangan itu. Kursi para pria terletak agak jauh dari sofa para wanita, maka kedua pihak terpaksa agak membungkuk ke depan, siku mereka bertumpu pada lutut. 1 atau 2 perempuan tiba-tiba melompat berdiri. Pria yang harus mengobrol dengan wanita di bangku 3 menumpahkan bir ke pangkuan sang wanita. Di bangku 1, seorang gadis berambut coklat gelap bernama Melissa tampak sulit mengajak lawannya berbicara, maka ia dengan cepat mengajukan pertanyaan. Kalau boleh menyebut 3 permintaan, apa permintaan kamu? Apakah kamu mempunyai adik atau kakak? Apakah kamu tinggal sendirian? Di sebuah bangku lain, seorang laki-laki muda berambut pirang bernama David bertanya kepada gadis calon kencannya mengapa ia ikut acara malam itu. Usiaku 26 tahun, sahutnya. Banyak temanku mempunyai pacar yang sudah mereka kenal sejak masih SMU. Mereka sudah bertunangan, bahkan sudah menikah. Ternyata aku masih sendirian, dan aku merasa... Kaylin berdiri agak jauh dari mereka, di samping bar yang terletak di pojok ruangan. Jika Anda menikmati acara ini, waktu berlangsung dengan cepat. Jika tidak, itu menjadi 6 menit paling lama dalam hidup Anda, katanya sambil mengawasi pasangan-pasangan yang tampak gugup. Kadang-kadang sesuatu yang aneh terjadi. Saya tak pernah lupa, waktu itu bulan November, ada seorang pria dari Queens yang datang membawa seikat bunga mawar. Lalu ia memberi setangkai kepada tiap gadis yang bicara dengannya. Ia mengenakan busana lengkap. Kaylin tersenyum geli. Ia sudah bersiap untuk kencan. Kencan kilat sudah makin populer di seluruh dunia sejak beberapa tahun terakhir, dan tidak sulit untuk memahami penyebabnya. Ini penerapan kemampuan membuat kesimpulan sekejap dalam memilih teman kencan. Setiap orang yang menjadi salah seorang peserta pada dasarnya mencoba menjawab sebuah pertanyaan sangat sederhana. Apakah aku ingin bertemu lagi dengan orang ini? Dan untuk menjawabnya, kita tidak perlu berkencan sampai sepanjang malam. Yang kita perlukan sesungguhnya hanya beberapa menit. Velma, misalnya, salah seorang dari 4 karyawati Anne Klein, bercerita bahwa ia tidak memilih satu pun di antara semua peserta pria malam itu. Juga bahwa ia membuat tiap keputusan itu begitu saja. Mereka gagal begitu mengucapkan halo, ceritanya, sambil memutar bola matanya. Ron, yang bekerja sebagai analis keuangan di sebuah bank investasi, memilih 2 perempuan.
Yang seorang dipilihnya selewat 1,5 menit mengobrol, sedangkan lainnya, bernama Lilian di bangku 2, dipilihnya begitu ia mulai duduk di depannya. Cara bicaranya memikat sekali, katanya dengan kagum. Ketika datang ke tempat macam ini, yang ada di bayangan saya adalah bertemu dengan cewek-cewek yang pandai bersilat lidah. Tapi, yang satu ini berbeda sekali. Lilian juga menyukai Ron. Tahu kenapa? Tanya Lilian. Cowok ini orang Louisiana. Saya suka logat bicaranya. Dan saya langsung menjatuhkan pena saya, penasaran dengan yang akan diperbuatnya. Dan ternyata ia langsung memilih saya. Ternyata, banyak perempuan di sana menyukai Ron begitu bertemu dengannya. Demikian pula, banyak peserta pria menyukai Lilian begitu bertemu dengannya. Kedua orang ini sama-sama memiliki daya pikat. Anda tahu gadis-gadis sesungguhnya pintar, kata John seorang mahasiswa kedokteran yang mengenakan setelan biru di akhir acara. Mereka langsung tahu, apakah aku suka cowok ini, bisakah aku membawanya menemui orang tuaku, atau ia hanya seorang lelaki iseng. John betul sekali, kecuali bahwa bukan hanya perempuan yang pintar. Dalam urusan membuat cuplikan tipis untuk memilih pacar, siapapun sesungguhnya cerdas. Akan tetapi, andai kata saya boleh mengubah aturan untuk kencan kilat barang sedikit. Bagaimana kalau saya mencoba mengintip ke balik pintu yang terkunci dengan meminta setiap peserta menjelaskan pilihan mereka? Tentu saja, kita tahu bahwa itu mustahil. Mesin-mesin yang menggerakkan pikiran bawah sadar kita selamanya tersembunyi. Akan tetapi, bagaimana kalau saya mengabaikan peringatan ini dan tetap memaksa para peserta itu bercerita tentang kesan pertama dan kesimpulan sekejap mereka? Itulah yang telah diperbuat oleh dua orang guru besar dari Columbia University, Sheena Iyengar dan Raymond Fishman, dan mereka telah menemukan bahwa jika Anda memaksa orang membuat penjelasan, hasilnya sesuatu yang aneh sekali. Yang semula tampak seperti praktik, cuplikan tipis, paling transparan dan paling murni, ternyata berubah menjadi sesuatu yang sangat membingungkan. Iyengar dan Fishman sendiri merupakan pasangan yang tidak lazim. Iyengar mempunyai darah India, Fishman orang Yahudi. Iyengar seorang psikolog, Fishman seorang ekonom. Satu-satunya alasan mereka terlibat dalam kencan kilat atau speed dating adalah karena sebelumnya mereka pernah bersilang pendapat di sebuah pesta tentang keunggulan relatif perkawinan yang diatur orang tua atau arranged marriage dan perkawinan berdasarkan suka sama suka atau love marriage. Kami seharusnya sudah menikmati romans yang lama sekali, tutur Fishman. Ia sosok laki-laki bertubuh ramping yang tampak seperti seorang remaja. Selera humornya agak kering. Itu membuat saya bangga. Agaknya, perlu 3 orang untuk bisa masuk ke surga orang Yahudi. Jadi kelihatannya, saya sedang menuju ke sana. Kedua guru besar itu menjalani malam-malam speed dating mereka di ruang belakang West End Bar di Broadway, di seberang jalan kampus Columbia. Dalam banyak hal, aturannya tidak berbeda dari yang diterapkan di New York, kecuali satu hal. Para peserta tidak hanya berkencan kemudian menandai kotak yes atau no. Pada 4 waktu tertentu sebelum speed dating dimulai, sesudah acara berakhir sebulan kemudian, dan 6 bulan sesudahnya mereka harus mengisi sebuah angket pendek yang meminta mereka menentukan yang mereka cari pada seorang calon pacar menggunakan skala 1 hingga 10. Kategori-kategori yang disediakan adalah daya tarik, kesamaan minat, lucu, atau punya selera humor, ketulusan, kecerdasan, dan ambisi. Selain itu, pada akhir setiap kencan, mereka menilai orang yang baru dihadapi berdasarkan kategori yang sama. Begitulah, pada akhir salah satu malam mereka, Fishman dan Iyengar memperoleh gambaran yang sangat terperinci tentang yang dikatakan oleh setiap peserta mengenai perasaan mereka selama proses kencan. Dan justru ketika mencermati gambaran itulah keanehan mulai tampak. Sebagai contoh, dalam acara kencan Columbia, saya sengaja memperhatikan seorang gadis berkulit pucat, rambut pirang ikal dan seorang lelaki tinggi, tegap bermata hijau, rambut coklat panjang. Saya tidak mengetahui nama mereka, tapi kita sebut saja Mary dan John. Saya memperhatikan mereka selama kencan berlangsung, dan langsung kelihatan dengan jelas bahwa Mary sungguh menyukai John. Begitu pula sebaliknya. John duduk di depan Mary. Sesaat mata mereka saling tatap. Sang gadis tersipu kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. Ia kelihatan agak gugup. Duduknya agak membungkuk ke arah John. Dari luar tampaknya betul-betul seperti sebuah cinta pada pandangan pertama. Namun, coba kita gali ke bawah permukaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Pertama,
Apakah penilaian Mary terhadap kepribadian John sesuai dengan kepribadian yang diinginkan oleh Mary dari seorang laki-laki sebelum acara dimulai? Dengan kata lain, seberapa baikkah keterampilan Mary dalam menjabarkan yang ia inginkan dari seorang laki-laki? Fishman dan Iyengar mampu menjawab pertanyaan itu dengan mudah sekali, dan yang mereka temukan ketika mereka memperbandingkan yang diharapkan oleh para peserta kencan kilat dengan hal-hal yang dianggap menarik pada seorang calon, adalah bahwa keduanya tidak saling sesuai. Sebagai contoh, jika Mary mengatakan pada awal acara bahwa ia menginginkan seseorang yang cerdas dan tulus, dalam arti ia tidak akan tertarik kepada laki-laki yang hanya cerdas atau hanya tulus. Padahal John, yang lebih disukainya dibanding calon-calon lain, mungkin memang menarik dan jenaka namun tampaknya tidak tulus atau cerdas sama sekali. Kedua, jika semua laki-laki yang membuat Mary jatuh hati selama kencan kilat ternyata lebih menarik dan jenaka ketimbang cerdas dan tulus, esok harinya sewaktu ditanya soal laki-laki yang sempurna menurutnya, Mary akan mengatakan bahwa ia menyukai laki-laki yang menarik dan jenaka. Tapi itu pada hari sehabis bertemu dengan John. Apabila Anda menanyainya lagi sebulan kemudian, ia akan mengatakan kembali bahwa yang diinginkannya adalah laki-laki cerdas dan tulus. Saya maklum sekali kalau Anda sampai berpendapat bahwa paragraf tadi membingungkan. Memang membingungkan. Mary mengatakan bahwa ia menginginkan sosok laki-laki dengan sifat tertentu. Akan tetapi, ketika pilihan yang tersedia cukup banyak dan ia bertemu dengan seseorang yang sungguh ia sukai, saat itu juga ia berubah pikiran secara total tentang macam orang yang didambakannya. Namun setelah sebulan berlalu, Mary kembali ke pandangan semula tentang sosok laki-laki yang diinginkannya. Jadi, laki-laki macam apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Mary? Saya tidak tahu, jawab Iyengar ketika saya mengajukan pertanyaan tadi kepadanya. Apakah pribadi asli atau the real me adalah pribadi yang mengajukan persyaratan di awal acara? Psikolog perempuan ini tidak langsung menjawab, maka Fishman angkat bicara. Bukan, pribadi asli adalah pribadi yang terungkap ketika beraksi. Itu pendapat orang ekonomi. Iyengar tampak bingung. Saya tidak tahu apakah seorang psikolog pun berpendapat demikian. Mereka tidak sependapat. Tapi, masalahnya, itu karena jawaban yang pasti memang tidak ada. Mary mempunyai gagasan soal sifat laki-laki yang diinginkannya, dan gagasan itu tidak salah, cuma tidak lengkap. Penjelasan yang diberikannya pada awal acara berangkat dari gagasan menurut pikiran sadarnya, yang diyakini merupakan keinginannya, ketika ia sengaja merenungkan harapan-harapan tersebut. Akan tetapi, yang tidak dapat dipastikannya adalah kriteria yang digunakannya untuk membentuk preferensinya pada awal acara tatap muka. Informasi tentang ini ada di balik pintu yang terkunci. Braden pernah mempunyai pengalaman serupa dalam pekerjaannya yang berhubungan dengan atlet-atlet profesional. Selama bertahun-tahun, ia telah membuat niat untuk bicara dengan sebanyak mungkin pemain tenis papan atas dunia, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana mereka sampai bisa seperti itu. Dan secara umum, ia tidak puas dengan jawaban-jawaban mereka. Dari semua penelitian yang telah kami lakukan terhadap para pemain papan atas, kami belum menemukan seorang pun pemain yang konsisten dalam memberikan jawaban, kata Braden. Mereka memberikan jawaban yang berbeda pada waktu yang berbeda, atau menjawab dengan mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak bermakna. Salah satu hal yang diperbuatnya, misalnya, adalah membuat rekaman video atas pemain tenis unggulan itu, kemudian mendigitalkan gerak mereka, mengurai gerak itu bingkai demi bingkai, menggunakan komputer sehingga, misalnya, ia tahu dengan tepat berapa derajat, Pete Sampras memutar pundaknya ketika sedang melancarkan backhand silangnya. Salah satu rekaman video yang telah didigitalkan oleh Braden adalah rekaman video ketika petenis besar Andre Agassi melancarkan forehand. Citranya sendiri sudah dibuang. Agassi hanya digambarkan sebagai sebuah rerangka, maka sewaktu ia bergerak untuk memukul bola, gerak setiap sendi dalam tubuhnya dapat dilihat dan diukur dengan jelas. Gambar Agassi memberikan sebuah ilustrasi yang sempurna tentang ketidakmampuan kita menerangkan perilaku kita pada suatu saat. Hampir setiap pemain profesional kelas dunia mengatakan bahwa ia menggunakan pergelangannya untuk memutar raket tepat sewaktu ia melancarkan sebuah forehand, kata Braden. Mengapa? Apa yang mereka lihat? Coba perhatikan. Lalu Braden menunjuk ke layar. Lihat sewaktu ia memukul bola. Dengan citra digital ini, kita dapat mengatakan apakah pergelangannya berputar 1/8 derajat. Ternyata mereka hampir tidak pernah menggerakkan pergelangan sama sekali. Lihat betapa diamnya pergelangan ini.
Ia tidak menggerakkan pergelangannya sampai lama setelah bola dipukul. Ia mengira telah menggerakkannya saat memukul bola, padahal sesungguhnya ia tidak menggerakkannya sampai lama setelah pukulan. Bagaimana sampai begitu banyak orang yang terkecoh? Banyak orang mencari pelatih dan membayar ratusan dolar untuk diajari cara memutar pergelangan untuk memelintir bola. Dan yang terjadi malahan meledaknya kasus cedera lengan. Braden menemukan masalah yang sama pada pemain bisbol Ted Williams. Williams barangkali layak digelari hitter terbesar sepanjang masa. Orang yang dijadikan rujukan karena pengetahuan dan penghayatannya soal seni memukul bola. Satu hal yang selalu dikatakannya adalah bahwa ia mampu melihat bola yang sedang mendekati tongkat pemukulnya, bahwa ia mampu mengikuti geraknya sampai saat menjelang kontak. Akan tetapi, Braden tahu dari pengalamannya dalam tenis bahwa itu mustahil. Dalam jarak 1,5 meter terakhir ketika sebuah bola tenis meluncur menuju seorang pemain, bola itu sangat terlalu dekat dan sangat-sangat terlalu cepat untuk diamati. Pada detik-detik seperti itu, sang petenis sebetulnya seperti orang buta. Itu juga berlaku untuk bisbol. Tak ada yang mampu melihat bola sesaat sebelum menyentuh tongkat bisbol. Saya pernah bertemu dengan Ted Williams, tutur Braden. Kami sama-sama bekerja di Sears dan kebetulan kami tampil di acara yang sama. Kata saya, Ted, kami baru menyelesaikan sebuah studi yang membuktikan bahwa orang tidak mampu mengikuti bola sampai ke tongkat bisbol. Itu sebuah peristiwa yang hanya berlangsung 3 milidetik. Ternyata Ted tidak berkilah. Katanya, barangkali saya hanya merasa bisa melakukannya. Ted Williams mampu memukul bola sama seperti banyak orang lain dalam permainan bisbol, dan ia dengan yakin sekali bercerita tentang cara melakukannya. Akan tetapi penjelasannya tidak sesuai dengan yang dilakukannya, sama seperti ketika pernyataan Mary tentang laki-laki yang didambakannya tidak harus sesuai dengan laki-laki yang membuatnya tertarik. Sebagai manusia, kita mempunyai masalah dalam bercerita. Kita agak terlalu cepat memberikan penjelasan tentang hal yang sesungguhnya tidak mampu kita jelaskan. Bertahun-tahun yang lalu, psikolog Norman R. F. Maier menggantungkan 2 utas tambang panjang dari langit-langit sebuah ruangan yang berisi bermacam-macam perkakas, barang, dan perabotan. Kedua utas tambang itu terletak cukup jauh dari yang lain, sehingga jika Anda memegang ujung satu tambang, Anda tidak bisa meraih ujung tambang yang lain. Setiap orang yang datang ke ruangan itu diminta menjawab sebuah pertanyaan yang sama. Berapa banyakkah cara yang dapat Anda tempuh untuk saling mengikatkan kedua tambang ini? Ada 4 pemecahan yang mungkin untuk soal ini. Cara pertama, menarik salah satu tambang sejauh mungkin ke dekat tambang yang lain. Mengikatkannya ke sebuah benda, misalnya sebuah kursi, kemudian pindah ke tambang kedua. Cara kedua, mengambil seutas tambang ketiga, menyambungkannya ke tambang pertama, supaya cukup panjang untuk meraih tambang kedua. Cara ketiga adalah memegang ujung tambang pertama, kemudian mengambil sebuah alat, misalnya sebuah tongkat panjang, untuk menarik tambang kedua ke arah Anda. Yang ditemukan oleh Maier adalah bahwa kebanyakan orang mampu membayangkan ketiga cara di atas dengan mudah sekali. Akan tetapi pemecahan keempat mengayunkan salah satu tambang seperti sebuah pendulum kemudian mengambil tambang yang lain, ke dekat tambang pertama hanya terpikir oleh beberapa orang. Sisanya tidak pernah membayangkan pemecahan ini sama sekali. Maier menyuruh mereka duduk dan berpikir lagi selama 10 menit. Kemudian, tanpa bicara, ia berjalan memintas ruangan menuju ke jendela, dan seperti tidak sengaja ia melepaskan tambang itu, sehingga berayun-ayun ke depan ke belakang. Sudah barang tentu, sesudah melakukan itu, banyak orang tiba-tiba berseru "aha" dan menemukan solusi pendulum. Akan tetapi, ketika Maier meminta semua orang itu bercerita tentang bagaimana mereka sampai ke pemikiran demikian, hanya seorang yang memberikan alasan benar. Sebagaimana ditulis oleh Maier, mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti, "Itu datang begitu saja." Rasanya itu satu-satunya yang tersisa. Saya tiba-tiba sadar bahwa tambang itu akan berayun kalau ujungnya saya beri pemberat. Barangkali itu karena saya pernah belajar fisika. Saya mencoba memikirkan cara membawa tambang itu kemari, dan satu-satunya cara adalah mengayunnya ke sini. Seorang guru besar psikologi memberikan jawaban sebagai berikut. Sesudah lelah memikirkan yang lain, berikutnya adalah membuat tambang itu berayun. Saya terpikir tentang situasi ketika orang harus menyeberang sungai di hutan tropis. Saya tiba-tiba terbayang tentang kera yang berayun-ayun dari dahan ke dahan. Bayangan itu muncul bersamaan dengan terpikirnya solusi tersebut. Gagasannya tampak menjadi lengkap. Apakah orang-orang ini berbohong?
Apakah mereka malu mengakui bahwa mereka baru bisa memecahkan soal tersebut setelah diberi petunjuk? Tidak sama sekali. Petunjuk dari Mayer begitu samar sehingga hanya bisa tertangkap oleh pikiran bawah sadar. Petunjuk itu diolah di balik pintu yang terkunci. Maka ketika dipaksa membuat penjelasan, yang dapat diperbuat oleh semua subjek penelitian Mayer adalah menyusun jawaban yang tampaknya paling masuk akal. Inilah imbalan yang harus kita bayar untuk manfaat yang begitu banyak dari sebuah pintu yang terkunci. Ketika kita meminta orang bercerita tentang pikiran mereka, khususnya pikiran yang muncul dari bawah sadar, kita perlu cermat dalam menafsirkan jawaban mereka. Tentu saja ketika urusannya terkait dengan cinta, kita biasanya sudah mengerti. Kita tahu secara rasional kita tidak bisa menggambarkan macam orang yang akan membuat kita jatuh cinta. Itu sebabnya kita berpacaran dahulu antara lain untuk menguji teori-teori kita tentang siapa yang menarik hati kita. Dan siapapun tahu bahwa ketika ingin belajar bermain tenis, golf, atau alat musik, yang lebih baik adalah meminta seorang ahli memperagakannya di depan Anda alih-alih hanya mengajar lewat kata-kata. Kita belajar dari contoh dan dari pengalaman langsung, karena keampuhan pemberian petunjuk secara lisan atau tulisan mempunyai batas yang nyata. Kendati pun demikian, dalam aspek-aspek lain hidup kita, saya tidak yakin apakah kita selalu menghargai misteri-misteri di balik pintu terkunci ini, serta menyadari bahaya dari cerita yang tidak sepenuhnya benar, atau bahkan keliru. Ada kalanya kita menuntut sebuah penjelasan ketika penjelasan itu betul-betul mustahil diberikan, dan sewaktu kita menggali bab-bab mendatang dalam buku ini, berbuat seperti itu bisa mengundang akibat-akibat yang serius. Sehabis memberikan keputusan untuk O.J. Simpson, salah seorang juri tampil di pesawat televisi dan mengatakan dengan keyakinan mutlak, keputusan saya sama sekali tidak terkait dengan masalah ras. Cerita psikolog Joshua Aronson tentang juri itu. Tapi bagaimana gerangan ia bisa memastikannya? Bagaimana dengan penelitian saya tentang ras dan hasil ujian, dan penelitian Barr tentang mahasiswa yang menyela pembicaraan, juga eksperimen Mayer dengan tambang, yang menunjukkan bahwa orang sesungguhnya tidak tahu tentang hal-hal yang mempengaruhi tindakan-tindakannya, namun mereka jarang merasa tidak tahu. Kita perlu menerima kenyataan bahwa ada kalanya kita tidak tahu, dan lebih sering mengatakan, saya tidak tahu. Tentu saja ada pelajaran kedua yang sama-sama berharga dalam eksperimen Mayer. Subjek-subjeknya tampak menemui jalan buntu. Mereka frustrasi. Mereka tak menemukan jawab yang satu itu sampai 10 menit, dan sudah pasti banyak di antara mereka merasa seperti telah gagal dalam sebuah ujian penting, atau dengan kata lain menunjukkan bahwa mereka bodoh. Padahal mereka tidak bodoh. Mengapa tidak bodoh? Sebab siapapun dalam ruangan itu memiliki pikiran tidak hanya sebuah, tetapi 2 buah. Dan ketika pikiran sadar menemui jalan buntu, pikiran bawah sadar terus bekerja, memilah-milah berbagai kemungkinan, mengolah setiap petunjuk yang bisa membuahkan hasil. Dan ketika pikiran bawah sadar menemukan jawaban itu, ia sendiri yang menuntun mereka ke pemecahan tersebut secara diam-diam, namun pasti. Terima kasih. Nantikan audiobook lainnya di channel Dengar Buku Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share.